Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan dalam channel Hendra Sofyan PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pagi ini kita akan bertemu, akan membahas tentang masih pembelajaran daring. Bagaimana dalam merancang dan mempersiapkan pembelajaran daring di taman kanak-kanak. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang satu pembelajaran yang menggunakan tema pekerjaan, sedangkan subtemanya adalah pertani. Nah, lalu nanti mahasiswa ini akan mengajar di sentra bermain peran. Bagaimana nanti anak-anak akan diajak sama guru di dalam pembelajaran daring ini di aktivitas bermain peran. Oke, tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran daring itu, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang guru untuk bisa mengajar dengan baik dan benar? Yang pertama, kita harus mempersiapkan kurikulum. Kurikulum di sini kita menggunakan kurikulum PAUD yang disebut dengan kurikulum 2013. Kurikulum ini dipakai oleh sebagian besar di Indonesia karena kurikulum satu-satunya kurikulum PAUD itu adalah kurikulum 2013. Kemudian setelah kita merancang kurikulum, kita akan menurunkan kurikulum itu dalam satu program. Nah, program ini bisa berbentuk program tahunan atau disebut dengan prosta, kemudian ada program semester yang disebut dengan prosem. Nah, di dalam program ini, di dalam terutama program semester adalah apa dan bagaimana yang harus dilakukan guru dari mengajar dari hari ke hari selama satu semester itu. Tujuannya adalah agar pembelajaran itu disusun secara bertahap, kemudian tidak terjadi tumpang tindih antara satu tema dengan tema yang lain atau satu subtema dengan subtema yang lain. Nah, di dalam proses pembelajaran tidak hanya cukup kurikulum dan program saja, tetapi harus dituangkan lagi salah satu langkahnya adalah membuat rancangan yang disebut dengan RPPM. Nah, RPPM ini singkatan dari rancangan program pembelajaran mingguan. Para orang tua, para guru, dan para mahasiswa atau pemerhati PAUD, apa yang ada dalam RPPM? Nah, RPPM ini rancangan untuk satu minggu. Bisa dibagi 5 hari dalam satu minggu atau 6 hari dalam satu minggu, tergantung kepada apakah Anda benar-benar sekolah itu melakukan pembelajaran 6 hari atau 5 hari. Nah, di dalam RPPM nanti di satu pecahannya menjadi RPPH tadi, usahakanlah mengajar itu menggunakan satu RPPH itu satu subtema. Oke, setelah di dalam RPPM itu kita bagi menjadi 5 atau 6, sekarang kita turunkan yang saya sebut tadi adalah RPPH. Nah, RPPH ini adalah rancangan program pembelajaran harian. Nah, di dalam RPPH itu sangat tersusun rapi sekali apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengajar. Contohnya, kapan dia mengajar, jam berapa dia mengajar, hari apa dia mengajar, tanggal berapa dia mengajar, temanya apa, subtemanya apa, kemudian apa inti pembelajaran atau kompetensi dasarnya, apa kompetensi intinya, media yang digunakan itu apa, lalu evaluasinya seperti apa. Semua terangkum dalam satu RPPH. Nah, ketika sudah menyelesaikan 4 langkah tadi, kurikulum, program, RPPM, RPPH,
baru guru mempersiapkan beberapa hal lagi. Misalnya yang pertama LKPD. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembaran kerja peserta didik yang dulu dikenal dengan LKS. Apa itu? Lembaran kerja siswa. Nah, ini dilakukan untuk mempersiapkan murid melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rancangan RPPH kita. Nah, dalam LKPD ini ada pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh murid di rumah nanti, dan lembaran-lembaran ini sudah diambil oleh orang tua ke sekolah. Lalu mereka nanti mengerjakan lembaran kerja peserta didik ini di rumah. Mungkin bisa berbentuk mewarnai, bisa berbentuk meronce, bisa berbentuk melukis, bisa berbentuk menciplak dan sebagainya. Para pemerhati PAUD, nah setelah Anda mempersiapkan ini, apa lagi yang harus dipersiapkan oleh seorang guru? Nah, guru harus mempersiapkan pengembangan tema. Jadi misalnya subtema kita hari ini adalah petani. Nah, dari petani itu apa yang dikembangkan? Misalnya di mana petani bekerja, macam-macam petani itu, petani apa saja, kemudian apa yang dihasilkan oleh petani, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah merancang pembelajaran itu dengan menggunakan pengembangan tema, nanti memudahkan para guru di dalam proses menjelaskan kepada muridnya. Nah, lalu dalam pembelajaran itu ada yang disiapkan lagi. Apa yang disiapkan guru adalah alat permainan edukatif. Nah, untuk pembelajaran tentu biar pembelajaran itu berjalan dengan bagus, seseorang guru harus benar-benar mempersiapkan alat permainan edukatif sehingga pembelajaran itu lebih bersemangat, anak lebih ada unsur-unsur bermainnya. 8 keterampilan mengajar yang harus dipersiapkan oleh seorang guru, seperti tadi kita sudah menjelaskan, ada keterampilan membuka pelajaran, ada keterampilan menjelaskan pembelajaran, ada keterampilan memberi penguatan, ada keterampilan memberikan variasi, ada keterampilan bertanya, kemudian ada keterampilan menguasai bahan, dan ada keterampilan membimbing kelompok kecil atau individu, kemudian ada keterampilan membimbing kelompok besar, kemudian ada keterampilan memberikan evaluasi, kemudian ada keterampilan menutup pelajaran. Nah, semua keterampilan ini harus dikuasai oleh seorang guru ketika dia mau mengajar di depan kelas. Dengan adanya video ini nanti kita akan melihat bersama-sama seperti apa aplikasi atau prakteknya seorang guru di dalam mempersiapkan belajar tadi dengan prakteknya. Mari kita tonton bersama-sama video berikut. Sentra
kegiatan inti, kegiatan penutup, dan rencana penilaian selama 1 hari. Keenam, pengembangan tema. Pengembangan tema yaitu berupa poin-poin apa saja yang akan dikembangkan dan menjadi bahasan yang akan dijelaskan pada tema tersebut. Ketujuh, pengembangan tema sesuai aspek perkembangan, yaitu berupa poin-poin pengembangan tema berdasarkan aspek perkembangan anak, mulai dari aspek kognitif, aspek bahasa, aspek fisik motorik, aspek moral, aspek seni, aspek sosial emosional, dan aspek kreativitas. Kedelapan, LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD merupakan lembar kegiatan yang akan dikerjakan anak sesuai dengan tema yang telah dijelaskan dalam kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum, hai semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya kabarnya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, ceria. Ibu harap anak-anak semua di rumahnya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita masih belajar di rumah, terus biar tambah semangat, gimana kalau kita tepuk semangat? Tepuk semangat. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, tadi kan kita sudah tepuk semangat dan berdoa. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat kemarin kita membahas tema apa ya? Ayo, siapa yang ingat? Bener, kemarin kita membahas tentang tema dokter. Siapa yang masih ingat? Dokter itu tugasnya apa sih? Ayo, siapa yang masih ingat? Dan menyembuhkan pasien. Nah, selain itu siapa yang tahu di mana tempat kerja dokter? Tempat kerja dokter yaitu di rumah sakit, di puskesmas, dan di klinik. Nah, untuk hari ini kita juga masih membahas tentang pekerjaan, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu petani. Nah, anak-anak ibu tahu nggak apa aja sih huruf yang ada di kata petani? Yuk, coba kita cek ya. Ada P, E, T, A, N, dan nah, selain itu dalam kata petani ada berapa huruf ya? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, terus ibu mau nanya nih sama anak-anak, ada yang tahu nggak petani itu apa sih sebenarnya? Nah, petani itu yaitu orang yang bekerja di bidang pertanian, yang bekerja untuk mengolah tanah, yaitu dengan cara menanam padi, menanam sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Terus hasil tanaman mereka bisa untuk dikonsumsi sendiri ataupun untuk dijual. Nah, untuk alat-alat yang digunakan oleh petani yaitu ada caping, ada sabit, ada cangkul, ada sendal hama, dan mesin bajak atau traktor. Adapun tugas dari petani yang pertama yaitu membajak sawah, mencangkul, menanam benih atau bibit, memberi pupuk, dan memanen hasil pertanian. Nah, sedangkan macam-macam hasil panen yaitu berupa padi, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan lain-lain. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak sih petani itu kerjanya di mana sih? Ayo, siapa yang tahu? Bener, petani kerjanya di sawah dan di ladang. Nah, untuk lebih lanjut, anak-anak ibu bisa
caping dari kertas origami, dan yang ketiga bermain peran. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu mewarnai, bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu yang pertama krayon, dan yang kedua pola yang sudah ibu kasih. Nah, untuk cara mengerjakannya, anak-anak tinggal mengambil krayon yang sudah disediakan seperti ini, lalu anak-anak bisa mewarnai. Nah, untuk warnanya terserah anak-anak ingin mewarnai apa. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Tapi anak-anak semua nggak harus mengikuti warna yang itu pakai kok. Anak-anak semuanya bisa berkreasi dengan kemauan anak-anak sendiri. Nah, untuk tugas yang kedua, anak-anak ditugaskan untuk membuat caping dari kertas origami. Nah, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama yaitu kertas origami, lem, dan gunting. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan yang pertama yaitu kertas origami, yang kedua lem, dan yang ketiga gunting. Yang pertama tugas anak-anak yaitu menggunting kertas origami dengan pola lingkaran. Nah, jadi seperti ini, nggak usah digunting. Setelah itu kertas origami yang bentuknya lingkaran anak-anak gunting menjadi seperti ini. Nah, setelah itu satu sisinya itu dilem, dan direkatkan seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, anak-anak ibu boleh berkreasi dengan menempelkan berbagai macam pola. Jika anak-anak semuanya ada stiker di rumah, boleh dilem dengan stiker. Contohnya seperti ini. Nih. Nah, kalau sudah jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, anak-anak semua jangan lupa membuat video ya, yaitu video bermain peran menjadi peran. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan bisa berupa menyiram tanaman ataupun menanam benih atau bibit. Nah, tadi anak-anak semua sudah mengerjakan kegiatannya kan? Itu yakin anak-anak semua pasti bisa mengerjakannya. Semangat ya! Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita, ibu mau nanya nih, tadi kita membahas tentang apa ya? Iya, benar. Tadi kita membahas tentang petani. Nah, siapa yang masih ingat tugas petani itu apa sih? Yang pertama, tugas petani yaitu menanam bibit dan benih. Yang kedua, menyiram tanaman. Yang ketiga, memberikan pupuk. Dan yang keempat, memanen hasil tani. Nah, ibu mau nanya lagi nih, siapa yang masih ingat petani kerjanya di mana? Ayo, siapa yang ingat? Ya, yang pertama petani kerjanya di sawah, dan yang kedua petani kerjanya di ladang. Nah, untuk alat-alat yang dipakai petani, masih ingat nggak sih anak-anak semua apa yang dipakai petani? Yang pertama ada cangkul, yang kedua ada sabit, yang ketiga ada traktor, dan yang keempat ada penyiram hama. Nah, semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua, dan tetap ingat untuk jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, alhamdulillah kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wah, gak terasa di kegiatan kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, halo. Tadi Anda sudah menonton bersama-sama tentang video pembelajaran daring yang kita rancang tadi tentang bagaimana pembelajaran daring di Taman Kanak-Kanak selama masa pandemi ini. Tadi kita sudah mengusung tema pekerjaan,
dengan subtema petani, dan kemudian para mahasiswa tadi mengajar di sentra bermain peran. Apakah Anda sebagai seorang dosen atau sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang guru dan pemerhati PAUD, bersama-sama tadi kita sudah melihat bagaimanapun setiap kita mengajar tidak boleh melupakan atau tetap sesuai dengan tahap-tahap yang harus kita lalui di dalam mengajar. Seperti tadi kita sudah melihat bagaimana mempersiapkan dan merancang pembelajaran itu menggunakan kurikulum 2013, kemudian menurunkan kurikulum itu menjadi program tahunan, kemudian menjadi program semester. Lalu pembelajaran itu kita juga mempersiapkan RPPM-nya, kemudian mempersiapkan RPPH-nya, lalu kita mempersiapkan pengembangan temanya, dan lalu kita juga mempersiapkan tadi pembelajaran itu dengan menggunakan LKPD atau lembaran kerja siswa atau LKS juga. Kemudian kita juga menggunakan APE, alat permainan edukatif dalam pembelajaran. Kemudian yang paling penting tadi kita sudah melihat 8 keterampilan mengajar betul-betul diterapkan di dalam pembelajaran. Mulai dari membuka pelajaran, dalam menjelaskan, keterampilan menggunakan penguatan, keterampilan menggunakan pertanyaan, sampai dengan keterampilan menutup tadi sudah betul-betul menggunakan ketentuan di dalam keterampilan mengajar. Mudah-mudahan dengan video singkat ini tadi kita bisa bersama-sama meningkatkan keprofesionalan kita sebagai seorang guru di dalam proses pembelajaran. Walaupun dalam masa pandemi kita tetap mengajar menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan kita tetap menjadi lebih profesional di dalam pembelajaran di Taman Kanak-Kanak. Selamat menikmati tadi dan selamat mempraktekkan kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.